semuanya, di saat ini kami akan membahas tentang konsep fertilisasi dan embriologi. Nah, yang akan kita bahas yang pertama yaitu proses fertilisasi pada manusia. Fertilisasi adalah proses peleburan antara sel telur dengan spermatozoa. Sel telur atau ovum yang telah dikeluarkan ovarium menuju rahim. Proses pelepasan tersebut atau ovulasi. Dalam perjalanan ke rahim, bila ovum bertemu dengan sperma di saluran telur atau tuba falopi, maka ovum akan dibuai oleh sperma. Proses pembuahan tersebut disebut fertilisasi. Hanya satu sperma yang akan berhasil masuk ke satu sel ovum, kemudian inti sel sperma akan bergabung dengan inti sel ovum. Proses fertilisasi terjadi pada 2/3 saluran oviduk. Kemudian, oosit sekunder mampu bertahan 24 jam setelah ovulasi di saluran oviduk, sedangkan sperma mampu bertahan 48 jam di dalam tubuh wanita. Fertilisasi berlangsung hanya 1 hari. Pergerakan sperma di dalam saluran reproduksi wanita dibantu oleh gerakan kontraksi otot uterus akibat stimulasi hormon prostaglandin dari cairan semen. Kemudian, ovum mengeluarkan zat kimia yang berperan menarik sperma. Setelah itu, terjadi persaingan untuk dapat memfertilisasi ovum, dan hanya satu sperma saja yang berhasil memfertilisasinya. Sebelum fertilisasi, sperma mengalami proses kapasitasi, yaitu pembukaan molekul reseptor dan pengelepasan inhibitor serta hanya enzim proteinase pada pembukaan sperma. Kemudian, proses kapasitasi terjadi di dalam uterus dan saluran oviduk selama 7 jam. Sebelum terjadi penetrasi sperma ke dalam sel telur, terjadi reaksi akrosom, yaitu reaksi menghancurkan lapisan-lapisan telur. Nah, kemudian akrosom memiliki enzim hidrolisis hyaluronidase yang dapat menghancurkan cumulus ovorus serta enzim penetrasi korona yang dapat menghancurkan korona radiata dan enzim akrosin yang dapat menghancurkan zona pellucida. Pada penempelan pertama sperma, terjadi reaksi responsif sel telur, diawali dengan depolarisasi ion kalsium dari dalam sel keluar sel sehingga granula korteks pecah dalam sitoplasma telur. Kemudian granula korteks beserta lapisan vitellina dan membran plasma membentuk lapisan membran pencegah fertilisasi atau membran fertilisasi atau antifertilisin. Lapisan antifertilisin terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. Kemudian akrosom yang telah berhasil menembus lapisan-lapisan pada telur akan membentuk saluran akrosom untuk menyalurkan materi genetik inti sel. Terjadi aktivitasi untuk melanjutkan pembelahan meiosis 2 sehingga terbentuk sel ovum dan satu badan polar. Nah, setelah itu terjadi penggabungan materi genetik induk pada sigot. Baik, yang berikut embriologi. Embriologi atau embryogenesis adalah rangkaian proses yang terjadi sesaat setelah terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma. Proses embryogenesis meliputi fase cleavage atau pembelahan sigot, fase morula, blastula, gastrula, dan fase diferensiasi sel. Tahapan cleavage terjadi selama sigot di saluran oviduk menuju endometrium. Saat masuk tahapan blastula, sigot siap berimplantasi di dinding endometrium. Kita masuk pada pembahasan fase cleavage. Sel telur terbagi menjadi 2 belahan yang berbeda, yaitu animal hemisphere dan vegetal hemisphere. Akibat kandungan sitoplasma yang tidak menyebar merata yang dipisahkan oleh Gray-Crisken. Animal hemisphere akan terventilisasi oleh sperma yang biasanya akan tampak lebih gelap dibandingkan vegetal hemisphere. Fase cleavage merupakan pembelahan sel secara mitosis, menghasilkan
2, 4, 8, dan 16 blastomer. Tahapan 16 blastomer disebut dengan tahapan cleavage atau pembelahan. Pembelahan zigot 2 dan 4 blastomer terjadi pada sumbu anterior dan posterior. Pembelahan 8 dan 16 blastomer terjadi pada sumbu ventral dan dorsal. Pembelahan sel ini berlangsung cepat namun tidak menambah ukuran zigot. Pada tahapan pembelahan ini zigot masih disembunyi oleh zona pellucida. Yang berikut fase morula. Fase morula terjadi setelah pembelahan zigot menjadi 16 sel. Terjadi pembelahan menjadi 32 sel yang disebut morula. Fase morula merupakan bola padat yang penuh dengan sel-sel hasil pembelahan dan masih diselimuti oleh zona pellucida. Blastomer terus mengalami pembelahan menjadi 64. Pembelahan terus berlangsung sepanjang saluran oviduk. Setelah 4-5 hari, zigot berubah menjadi bola padat yang diikuti dengan migrasi sel-sel blastomer menuju vegetal pore sehingga terbentuk rongga di bagian animal pare yang disebut blastocer. Tahapan menghasilkan blastosit pada hari ke-6 atau 7 setelah fertilisasi. Blastrokel siap berimplantasi di dalam dinding rahim atau uterus. Implantasi blastosit ke dinding endometrium memerlukan waktu yang sangat singkat. Lapisan sana pellucida menggembur. Blastosit mengeluarkan enzim yang berpenetrasi ke dalam dinding endometrium untuk memudahkan menempel di dinding tersebut. Sel blastosit mendapatkan makanan dari pembuluh darah pada dinding endometrium yang terjadi pada hari ke-7 setelah implantasi. Sel-sel trophoblasts pada tepi zigot berivaginasi ke dinding basal uterus untuk memperkokoh kedudukan zigot di dinding uterus. Fase gastrula. Setelah blastosit berimplantasi, sel-sel trophoblasts dari blastosit berivaginasi ke dinding endometrium. Blastosit berkembang membentuk lapisan dari dalam keluar yaitu hipoblast, epiblast, dan trophoblasts. Selanjutnya zigot memasuki fase gastrula dengan terbentuknya rongga gastrokal akibat involusi bibir dorsal blastopore ke bagian dalam rongga blastokal. Involusi tersebut mengakibatkan terbentuknya rongga gastrokal atau arkenteron. Rongga arkenteron kelak akan menjadi saluran pencernaan bibir dorsal tersebut. Tempat involusi tersebut membentukkan involusi sel-sel bibir dorsal ini akan terus mendesak rongga blastokel menjadi lebih sempit dan terbentuklah 3 lapisan embrional yaitu ectoderm, mesoderm, dan enteroderm. Lapisan epiblast, hipoblast, dan trophoblasts berekspansi di dinding endometrium. Hasil ekspansi tersebut membentuk rongga amnion yang berasal dari epiblast dan trophoblasts. Kanto yolk dari hipoblast, sel-sel chorion dari trophoblasts, sel-sel mesoderm ekstra embrionik dari epiblast. Lapisan embrionik ada 3 bagian yaitu endoderm, mesoderm, dan ectoderm dari epiblast. Kantong allantois. Semua hasil ekspansi tersebut memiliki peranan melindungi embrio dan memberi makanan pada embrio. Ketiga lapisan embrionik akan beridividualisasi menjadi yang lebih baik spesifik dengan fungsi tertentu. Diperkirakan sejak dari sel telur sudah ada pemetaan nasib kelak akan menjadi bagian apa. Vegetal pore yang berada di bagian bawah telur akan menjadi bagian belakang embrio. Animal pore
yang terdapat di bagian atas akan menjadi depan embrio. Selain adanya pemetaan nasi dari embrio pada proses embriogenesis yang terjadi induksi diferensiasi sel pada fase gestural. Induksi pada fase embriogenesis yang terjadi karena adanya zat induktor berupa materi genetik RNA yaitu ribonucleic acid dalam sel embrio yang akan menginduksi terjadinya perlakukan dalam migrasi sel. Bibir dorsal dan ujung dari arkenteron terus bermigrasi dan menginduksi ektodrem yang berada di atas membentuk notokrol, somit, pronefros, bakal otak dan bagian ekor. Lapisan ektodrem yang terdesak rongga gastrocele akan menebal membentuk neural plate. Migrasi sel-sel mendrom mendesak lapisan ektodrem tersebut melekuk ke bagian dalam. Lakukan tersebut membentuk neural fold. Neural fold terus melekuk membentuk rongga yang tertutup di sebagai neural tube yang terpisah dari ektodrem. Antara neural tube dan ektodrem terbentuk neural crest. Sel-sel mesodrem terus berimigrasi membentuk notochord, somit, dan rongga di mesodrem, sedangkan lapisan ektodrem berimigrasi terus membentuk arkenteron dan yolk stalk.